Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus, ditemani oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, siapakah yang usia baptisannya sudah 60 tahun atau lebih, 50 tahun, 1 bulan, beberapa hari? Lantas, apa yang menjadi penopang kesetiaan iman kita hingga saat ini? Bagaimana dengan kerajinan kita ke gereja? Bukankah kita kadang seperti tidak menemukan apa-apa ketika ke gereja? Bukankah kita juga kadang tidak ikut misa? Bagaimana dengan kerajinan doa pribadi kita? Bukankah kita sering kelelahan dan tidak berdoa? Bukankah kita juga kadang melamun saat berdoa? Bagaimana dengan kerajinan doa dan kegiatan lingkungan? Bukankah kita juga kadang tidak ikut doa dan kegiatan di lingkungan? Penopang kesetiaan iman kita adalah Tuhan sendiri. Tuhanlah yang selalu setia. Dia setia mengingatkan kita untuk ke gereja, menguatkan niat kita untuk ke gereja, ke kegiatan lingkungan, doa pribadi, dan seterusnya. Dia selalu menuntun kita lewat pengalaman dan peristiwa yang ada di sekitar kita. Kadang Dia mengajar kita untuk setia berdoa lewat pengalaman anak yang mau ujian, pengalaman kesusahan, teguran dari teman dan sahabat, dan seterusnya.
Saudara-saudari yang terkasih, roh memang kuat, namun badan ini lemah. Roh Tuhanlah yang berkarya mengingatkan dan mengajar kita untuk kembali kepadanya. Tuhanlah yang selalu setia membuka hati kita akan Dia. Namun kelemahan kita kerap membuat kita tertutup untuk menerima aliran kekuatan dari Tuhan yang menuntun kita. Banyak orang Israel yang mempertanyakan kepada Petrus dan Yohanes dari mana kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh yang mereka sembuhkan. Kisah Para Rasul bab 3 ayat 13 sampai 15, ayat 17 sampai 19. Dan Petrus menjawab, kuasa itu datang dari Allah yang telah mereka bunuh. Mereka dan nenek moyang mereka membunuh Yesus karena ketidaktahuan mereka dan karena ketertutupan mereka akan pewartaan kerajaan Allah. Ketertutupan pada undangan Allah membuat mereka tidak bisa menerima undangan Allah untuk tinggal dalam Dia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48, Yesus berulang-ulang meyakinkan para murid akan kebangkitannya. Ia datang di tengah para murid dan menunjukkan tangan dan kakinya supaya mereka percaya bahwa Yesus yang mereka kenal itulah yang ada di hadapan mereka. Namun mereka justru ketakutan dan mengira Dia hantu. Mereka demikian sulit untuk mempercayai kebangkitan. Pikir mereka itu jelas tidak mungkin. Kemudian Yesus mengingatkan pula akan apa yang sudah dikatakannya sebelum sengsara dan wafatnya, bahwa Ia akan wafat dan bangkit setelah 3 hari. Namun para murid tak juga percaya. Yesus kemudian meminta makanan kepada mereka, dan mereka memberikan kepadanya ikan goreng. Itu semua untuk membuktikan bahwa Yesus yang mereka kenal, itulah Yesus yang ada di hadapan mereka. Namun mereka masih belum percaya. Akhirnya, Yesus membuka pikiran para murid sehingga mereka mengerti kitab suci. Yesus membuka ketertutupan pikiran mereka pada kebangkitannya. Yesus menghantar mereka untuk mengerti kitab suci dan akhirnya percaya akan kebangkitan Yesus. Kita pun menghadapi persoalan yang sama dengan para murid. Bagaimana kita percaya kepada Dia yang tak tampak? Kesombongan akal budi dan hati kerap kali menyelimuti diri kita, sehingga tidak menyadari bahwa kita ciptaan yang terbatas. Dengan kekuatan kita sendiri, kita akan sulit sampai pada iman akan kebangkitan. Namun Dialah yang akan membuka hati kita untuk percaya akan kebangkitan. Namun dari pihak kita manusia, bukan berarti hanya diam saja. Kita sebagaimana para murid harus berperan aktif, yakni bersikap rendah hati. Dalam kerendahan hati, kita akan bisa melihat Tuhan. Artinya, dalam kesadaran bahwa aku hidup hanya karena peran sertanya. Aku hidup karena rangkaian kasih-Nya setiap hari. Aku hidup dari rincian cintanya. Yang menjadi masalah adalah aku tidak bisa merinci hal-hal yang patut kusyukuri setiap hari. Semua itu seolah menjadi rutin dan tak perlu disyukuri. Kerendahan hati akan menjadikan diri kita siap menerima Tuhan yang membuka pikiran dan hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, lamanya kita dibaptis memang bisa menjadi ukuran bahwa kita masih setia kepada Tuhan. Namun lebih dari itu, lamanya usia pembaptisan kita adalah bukti bahwa Tuhanlah yang setia menjadi penopang iman kita.
Dialah yang setia untuk membuka pikiran kita akan kebenaran dan kasih. Dialah yang setia menuntun kita untuk tetap mau mendasarkan hidup kita padanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan pelbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu. Kami telah Kau lahirkan kembali dalam air pembaptisan. Semoga kami tetap bersatu, baik dalam iman maupun dalam karya, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.